Aku masih ingat pagi itu, ketika kabut tipis menggantung di antara pepohonan desa kami. Udara dingin menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih dingin dari itu. Desa ini adalah tempatku tumbuh, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kecil yang pahit namun manis. Namaku Ria, usia 20 tahun, seorang gadis desa yang hidup dalam kesederhanaan yang kadang terasa seperti kekurangan yang tak berujung. Hari ini terasa berbeda, seolah alam pun tahu bahwa langkahku akan menjauh dari tanah ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menghirup aroma tanah basah yang mungkin tak akan kutemui lagi dalam waktu dekat. Hari itu, aku berdiri di depan rumah bambu kami yang sudah mulai miring dimakan usia. Aku memandangi ibu yang mencoba tersenyum meski matanya sembab karena habis menangis semalaman. Beliau tidak mengatakan sepatah kata pun, namun genggaman tangannya yang kasar karena kerja keras bicara segalanya. Saat itu aku tahu, hidupku akan berubah, entah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Pilihan ini tidak pernah mudah, tapi tinggal di sini hanya akan membiarkan kita perlahan mati dalam kemiskinan. Aku harus berani mengambil langkah, meski kaki ini terasa berat untuk beranjak dari ambang pintu. Sejak kecil aku terbiasa melihat ayah pulang dengan tubuh lelah tanpa membawa cukup uang untuk makan esok hari. Pakaiannya selalu penuh lumpur dan punggungnya semakin membungkuk setiap tahunnya. Ayah adalah pahlawanku, namun melihatnya hancur perlahan oleh kerasnya beban hidup membuat hatiku teriris. Kami hidup dari hasil tani yang tak seberapa, yang seringkali habis hanya untuk membayar utang bibit. Aku tumbuh dengan mimpi sederhana, membuat mereka bahagia dan tidak perlu lagi mencemaskan nasi untuk esok pagi. Tapi semakin dewasa, aku sadar bahwa mimpi itu membutuhkan lebih dari sekadar harapan. Ia membutuhkan pengorbanan yang nyata. Ibu sering berpura-pura kenyang agar aku bisa makan lebih banyak dari porsi yang seharusnya. Beliau akan selalu berkata bahwa perutnya masih begah, padahal aku tahu dia hanya minum air putih sejak pagi. Pengorbanannya adalah motivasi terbesarku untuk keluar dari lingkaran setan ini. Aku tidak ingin melihat ibu terus-menerus menambal baju yang sudah compang-camping atau menahan lapar demi aku. Setiap suapan nasi yang kuterima terasa seperti beban yang mengingatkanku bahwa aku harus melakukan sesuatu yang besar. Tekadku sudah bulat, dan hari ini adalah awal dari segalanya. Di sampingku berdiri Sinta, sahabatku sejak kecil, yang sudah seperti saudara kandung sendiri. Kami tumbuh bersama, bermain di sungai, dan bermimpi di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Sinta selalu menjadi pelindungku. Dia yang selalu mendengarkan keluh kesahku saat dunia terasa tidak adil. Dia memiliki kecantikan yang alami, namun matanya menyimpan ambisi yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi istri petani. Kami sering berbagi mimpi tentang kota, tentang lampu-lampu terang, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih baik. Hari ini, kami berdiri di garis start yang sama, menatap masa depan yang belum terjamah. Sinta yang pertama kali mengajakku pergi ke kota besar itu. Dia datang ke rumahku suatu malam dengan mata yang berbinar penuh keyakinan. "Kita nggak bisa terus begini, Ria," katanya dengan suara rendah namun tegas. Aku tahu dia benar, dan kejujurannya itu menusuk tepat ke pusat ketakutanku. Desa ini terlalu sempit untuk menampung harapan kami yang mulai meluap-luap. Jika kami tetap di sini, hidup kami sudah bisa ditebak. Menikah muda, memiliki banyak anak, dan berjuang melawan kemiskinan yang sama seperti orang tua kami. Aku tidak ingin sejarah itu terulang kembali padaku. Maka disinilah kami, di terminal bus kecil di pinggir kecamatan, menunggu kendaraan yang akan membawa kami menjauh. Perjalanan ke kota terasa seperti melangkah ke dunia lain yang penuh misteri. Aku memegang tas kain lusuhku dengan erat, seolah di dalamnya terdapat seluruh nyawaku. Jantungku berdegup kencang, antara rasa takut akan ketidaktahuan dan rasa senang akan kemungkinan baru. Sinta mencoba menghiburku dengan bercanda tentang betapa mewahnya mal-mal di kota nanti. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah kota itu benar-benar akan menyambut kami dengan tangan terbuka? Gedung-gedung tinggi menjulang saat bus kami memasuki pinggiran kota. Pemandangan yang selama ini hanya kulihat di televisi rusak di balai desa.
Suara kendaraan tak pernah berhenti, menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga bagi aku yang terbiasa dengan kesunyian hutan. Orang-orang di sini berjalan cepat, seakan waktu adalah sesuatu yang mahal dan tak boleh terbuang sedetik pun. Aku merasa kecil, tersesat di antara lautan beton dan baja yang dingin. Sinta tampak kagum, namun aku merasa seperti seekor semut yang masuk ke sarang raksasa. Mungkin disinilah takdirku menunggu. Atau mungkin disinilah aku akan hancur. Hari-hari pertama kami habiskan dengan mencari pekerjaan dari satu lorong sempit ke lorong lainnya. Kami berjalan hingga kaki kami lecet, dan sepatu plastikku hampir jebol. Dari satu tempat ke tempat lain, kami hanya menerima gelengan kepala atau tatapan meremehkan dari para pemilik toko. Pendidikan kami yang rendah menjadi penghalang besar yang tak pernah kami duga sebelumnya. Senyumku mulai memudar, dan setiap penolakan terasa seperti hantaman godam pada kepercayaan diriku. Ternyata, kota ini tidak seindah yang digambarkan dalam mimpi-mimpi kami saat di desa. Keyakinanku perlahan goyah saat uang simpanan kami mulai menipis untuk membayar kos sempit yang pengap. Kota yang dulu terasa seperti mimpi, mulai menunjukkan sisi kejamnya yang tersembunyi di balik lampu-lampu neon. Kami harus berbagi satu bungkus mie instan berdua agar bisa bertahan hidup sampai besok pagi. Shinta tetap berusaha tegar, tapi aku sering melihatnya menangis diam-diam saat mengira aku sudah tidur. Kami mulai meragukan keputusan kami. Namun pulang dengan tangan hampa bukanlah sebuah pilihan. Malu pada orang di desa jauh lebih menakutkan daripada kelaparan di kota. Suatu sore, saat kami duduk lelah di pinggir jalan yang berdebu setelah seharian ditolak kerja, seorang pria menghampiri kami. Penampilannya sangat rapi, dengan kemeja mahal, senyumnya tenang dan tampak berwibawa. Tapi ada sesuatu yang sulit kujelaskan dari sorot matanya, sesuatu yang tajam dan menyelidik. Ia memperkenalkan diri sebagai seseorang yang memiliki banyak relasi di kota ini. Ia menawarkan bantuan berupa pekerjaan dengan gaji tinggi dan tempat tinggal yang jauh lebih layak dari sekarang. Saat itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi titik balik yang mengubah garis hidupku selamanya. Aku sempat ragu dan merasa ada yang tidak beres dengan tawaran yang terlalu mudah ini. Ada suara kecil dalam hatiku, sebuah insting purba yang memperingatkanku untuk segera pergi menjauh. Tapi suara itu kalah telak oleh bayangan wajah ibu yang sedang menahan lapar di desa sana. Aku membayangkan betapa bahagianya beliau jika aku bisa mengirimkan uang yang banyak setiap bulannya. Sinta tampak lebih yakin. Matanya berbinar kembali melihat peluang besar ini. Ini kesempatan kita, Ria. Jangan biarkan ketakutanmu menghancurkan masa depan kita, bisiknya dengan penuh tekanan. Akhirnya, aku memilih untuk percaya. Atau lebih tepatnya, aku tidak punya pilihan lain untuk dipercaya. Kami mengikuti pria itu ke sebuah kantor yang terletak di gedung yang cukup mewah. Ia menjanjikan kami posisi sebagai staf di perusahaannya. Posisi yang rasanya terlalu tinggi untuk gadis desa seperti kami. Namun, ia meyakinkan bahwa kami akan mendapatkan pelatihan khusus untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan kota. Hari itu, aku merasa beban berat di pundakku sedikit terangkat, meski ada rasa sesak yang belum hilang. Kami menandatangani beberapa dokumen yang tidak sepenuhnya kami mengerti isinya. Hari demi hari berlalu, dan hidupku mulai berubah secara drastis dalam waktu singkat. Kami dipindahkan ke sebuah apartemen yang nyaman, dengan kasur empuk yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi kelaparan, makanan enak selalu tersedia kapan saja aku menginginkannya. Aku bisa mengirim uang ke rumah dalam jumlah yang cukup untuk membuat ayah berhenti bekerja di sawah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berguna dan tidak lagi menjadi beban bagi siapapun. Surat dari ibu yang penuh ucapan syukur membuatku merasa bahwa semua keputusan ini sudah sangat tepat. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti hatiku. Sebuah kegelisahan yang tak kunjung padam. Pekerjaan kami ternyata bukan sekadar staf kantor biasa. Kami diminta untuk menemani tamu-tamu penting pria tersebut. Awalnya hanya sekadar makan malam dan berbincang, namun aku mulai merasa ada yang salah.
Sesuatu yang belum berani kuakui bahkan pada diriku sendiri mulai menghantui setiap malamku. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, diberi makan enak, tapi kehilangan kebebasan untuk terbang. Shinta tampak sudah terbiasa, namun aku masih merasa asing dengan dunia baru ini. Pria itu yang kini kupanggil Pak Hadi, semakin sering berada di dekatku secara pribadi. Perhatian yang ia berikan terasa sangat hangat. Dari sekadar hadiah perhiasan hingga kata-kata manis yang menenangkan. Bahkan kadang perhatiannya membuatku lupa bahwa semua ini mungkin tidak sepenuhnya tulus dan memiliki maksud tertentu. Aku mulai terjebak dalam perasaan yang sangat rumit, antara rasa terima kasih yang mendalam, ketergantungan ekonomi, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang kutahu sangat berbahaya bagi keselamatan jiwaku sebagai seorang gadis desa yang polos. Pak Hadi sering membawaku ke acara-acara kelas atas, di mana semua orang menatapku dengan penuh selidik. Aku merasa seperti benda pameran yang dia banggakan di depan teman-temannya yang kaya raya. Shinta selalu menyemangatiku, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari permainan kota besar yang harus kami menangkan. Namun setiap kali aku melihat cermin, aku merasa sulit mengenali sosok gadis desa yang dulu lugu dan ceria. Bedak tebal dan lipstik merah menyala menyembunyikan kesedihan yang mulai berakar di mataku. Aku telah menukar jati diriku demi kenyamanan hidup keluargaku di desa. Suatu malam, Shinta mendatangi kamarku dengan raut wajah yang tidak bisa kutebak. Ia menceritakan bahwa Pak Hadi memiliki rencana besar untuk kami berdua, yang lebih dari sekadar menjadi asisten. Ada rasa takut yang sekilas melintas di matanya. Sebuah kilatan peringatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ria, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan diri kita sepenuhnya di sini. Bisiknya pelan. Kata-katanya membuatku merinding, menyadari bahwa sahabatku yang paling ambisius pun mulai merasa terancam. Kami terjebak di tengah arus yang sangat deras, tanpa pelampung sedikit pun. Dan di titik itulah, aku mulai menyadari dengan sangat perih bahwa setiap pilihan di dunia ini memiliki harga yang harus dibayar. Uang yang kukirimkan ke rumah ternyata bukan berasal dari keringat yang bersih, tapi dari martabat yang perlahan terkikis. Ibu di desa pasti tidak akan pernah menyangka bahwa putrinya sedang berada dalam pusaran dunia hitam yang glamor. Aku ingin berhenti. Aku ingin pulang dan kembali memeluk tanah desa yang jujur. Tapi bayangan kemiskinan dan wajah kecewa orang tuaku jika aku gagal membuat langkahku terhenti seketika. Pak Hadi memanggilku ke ruang kerjanya yang luas suatu sore, dengan suasana yang sangat formal dan tegang. Ia menawarkan sebuah kesepakatan baru yang akan menjamin hidupku selamanya. Namun syaratnya adalah kepatuhan total. Ia menatapku seolah aku adalah properti yang baru saja ia beli dengan harga yang sangat mahal. Aku merasa tercekik. Udara di ruangan itu terasa habis saat ia mendekat dan membisikkan janji-janji manisnya. Pilihan ada di tanganku. Namun aku tahu bahwa menolak Pak Hadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi berat. Aku benar-benar berada di persimpangan jalan yang mengerikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan desa dan hiruk-pikuk kota terus berperang di dalam kepalaku yang penat. Aku teringat masa-masa ketika aku hanya makan nasi dengan garam, tapi hati ini terasa sangat ringan dan damai. Sekarang, meskipun aku makan di restoran mewah, rasanya seperti mengunyah duri yang menusuk tenggorokan. Shinta di kamar sebelah tampaknya sudah membuat keputusannya sendiri. Ia tampak lebih dingin dan tak tersentuh. Aku merasa sendirian, bahkan saat sahabat terbaikku hanya berjarak beberapa meter dariku. Kesepian di kota ini jauh lebih menyakitkan daripada kesepian di tengah hutan. Aku mulai menyadari bahwa harga yang harus kubayar akan jauh lebih mahal dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan hanya tenaga atau waktu, tapi jiwaku yang mulai terasa mati rasa terhadap segala hal yang dulu kuanggap suci. Pak Hadi bukan hanya seorang penyelamat, dia adalah pemilik yang menuntut setiap inci dari keberadaanku. Hubunganku dengan Shinta pun mulai merenggang karena persaingan terselubung yang diciptakan oleh lingkungan kami.
Kami bukan lagi dua gadis desa yang polos. Kami telah menjadi pemain dalam panggung sandiwara yang kejam. Penyesalan mulai tumbuh, namun ia datang terlambat untuk memutar balik waktu. Setiap kali aku menelpon rumah, suaraku bergetar menahan tangis yang hampir meledak karena rasa bersalah yang teramat sangat. Ibu bercerita tentang betapa bangganya warga desa melihat kesuksesanku yang bisa merenovasi rumah tua kami. Mereka memuji keberanianku merantau, tanpa tahu bahwa kesuksesan ini dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh dan kotor. Pujian-pujian itu terasa seperti tamparan keras di wajahku, yang setiap hari semakin memerah karena malu pada diri sendiri. Aku harus terus berakting seolah semuanya baik-baik saja, demi kebahagiaan semua orang-orang yang kucintai. Topeng ini semakin hari semakin berat untuk kupakai. Pak Hadi mulai menuntut lebih banyak kehadiranku di setiap kegiatannya, baik siang maupun malam, tanpa ada waktu istirahat. Ia mengontrol apa yang kupakai, siapa yang boleh kuajak bicara, bahkan apa yang boleh kupikirkan di hadapannya. Ketergantungan ini membuatku merasa lumpuh, seolah aku tidak bisa bernapas tanpa izin darinya lagi. Ada rasa syukur yang berubah menjadi kebencian yang mendalam, namun aku terlalu takut untuk mengakuinya secara terbuka. Aku mulai mencari jalan keluar secara diam-diam, namun setiap sudut kota ini seolah sudah berada di bawah kendalinya. Aku terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun dengan sangat rapi dan licin. Suatu hari, aku melihat seseorang dari masa laluku di desa melintas di depan gedung apartemenku yang megah. Orang itu adalah tetanggaku, yang dulu sering membantuku mengambil air di sumur saat musim kemarau. Ia tampak masih sederhana, dengan baju lusuh dan wajah yang jujur, sangat kontras dengan dunia yang kutinggali sekarang. Aku bersembunyi di balik pilar besar, merasa tidak pantas untuk sekadar menyapa atau menatap matanya yang bersih. Pertemuan sekilas itu menyadarkanku betapa jauhnya aku telah tersesat dari jalan yang seharusnya aku tempuh. Aku merasa seperti pengkhianat bagi asal-usulku sendiri. Shinta suatu malam berbisik kepadaku tentang rencananya untuk kabur dari cengkraman Pak Hadi yang semakin menyesakan. Ia telah mengumpulkan sedikit uang dan paspor secara diam-diam, sebuah keberanian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kita harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat dan kita benar-benar hancur ya, ajaknya dengan penuh harap. Aku ragu, ketakutanku akan kemiskinan kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk kembali menjadi gadis desa yang tidak punya apa-apa lagi. Keamanan finansial ini telah menjadi candu yang merusak nalar sehatku. Di titik ini, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan orang tuaku yang kubangun dengan cara ini tidak akan pernah bertahan lama. Sebuah bangunan yang didirikan di atas pasir hisap pasti akan runtuh, membawa semua orang di dalamnya jatuh bersama. Aku mulai mempertanyakan arti dari pengorbanan jika pada akhirnya aku kehilangan harga diriku sebagai manusia. Pak Hadi mulai mencium adanya ketidaksetiaan dalam sikapku, dan ancamannya mulai terasa lebih nyata dan mengerikan. Setiap langkahku sekarang diawasi oleh orang-orang suruhannya, yang selalu berada di bayang-bayang. Hidupku kini adalah sebuah thriller nyata yang tak pernah kubayangkan saat masih di desa. Aku pikir aku hanya perlu bertahan sedikit lagi demi keluargaku, demi senyum ibu dan kesehatan ayah yang mulai membaik. Tapi aku tidak sadar, aku sedang melangkah ke jalan tanpa ujung yang akan mengubah segalanya, termasuk bagian terdalam dari diriku. Harga yang kubayar bukan lagi sekadar air mata, tapi kemungkinan untuk tidak pernah bisa pulang sebagai orang yang sama. Kota ini telah menelanku bulat-bulat, menyisakan cangkang kosong yang hanya bisa mengikuti arus yang ada. Tapi di dalam kegelapan itu, sebuah api kecil perlawanan mulai menyala, menunggu saat yang tepat untuk berkobar. Inilah awal dari perjalananku yang sesungguhnya, sebuah perjalanan yang penuh dengan duri dan rahasia yang tersembunyi. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Ria dan Shinta di tengah kejamnya kota metropolitan? Akankah mereka berhasil melarikan diri
atau justru semakin tenggelam dalam dunia gelap Pak Hadi? Temukan jawabannya di part 2 yang akan jauh lebih emosional dan penuh kejutan yang tak terduga. Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini karena segalanya baru saja dimulai dan harga yang harus dibayar akan semakin mahal. Aku adalah Ria dan ini adalah ceritaku yang belum usai. Terima kasih sudah menonton part 1 dari kisah Ria dan Shinta. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang apa yang menurut kalian harus Ria lakukan, dan subscribe agar tidak ketinggalan part 2. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita berkualitas lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu jika menurutmu kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan dan pilihan.